Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adab ketika suami istri marah. Yang namanya orang menikah, rumah tangga, pasangan suami istri seharusnya seperti yang Allah katakan di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Harusnya rumah tangga itu memang tujuannya biar sakinah, mawadah, rahmah. Ketenang, tentraman, perasaan kasih sayang, kemudian perasaan ingin melindungi, ini yang harus ada. Namun kenyataan di masyarakat kita, jangan-jangan kita, dan pasti saya yakin pasti suatu saat pernah marahan suami istri. Iya apa iya? Iya. Siapa yang suami istri pernah marahan ngacu? Saya. Turun. Siapa yang suka berantem? Siapa yang sering berantem? Nah. Siapa yang berantem mulu? Beda tahu, pernah berantem, suka berantem, sering berantem, berantem mulu. Mana yang paling jelek? Berantem mulu. Mana orangnya? Nah. Bagaimana sih yang namanya rumah tangga ribut, kemarahan pasti ada. Dan tadi Abdel bilang yang paling sering memicu kemarahan para perempuan. Karena para perempuan ini hidupnya perasaan, emosi. Bahkan Rasul mengatakan mereka diciptakan dari tulang rusuk yang kedua, yang sebelah kiri yang paling bengkok. Ini kalimat kiasan, kalimat majazi. Sesungguhnya perempuan diciptakan oleh Allah bukan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya Anda lihat di dalam surat An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergauli sekalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kenapa? Istri kalian diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu kalimat majazi, kiasan, bahwa para perempuan hidupnya pakai perasaan, pakai emosi, yang kalau suami meluruskan sekaligus patah, bisa bercerai, bisa ribut, bisa berantem. Tapi dengan penuh kasih sayang, dengan belayan, dengan pujian, dengan kecupan, itulah yang harus Anda lakukan kepada istri-istri Anda. Kalau Anda kasar sekaligus patah. Tuh. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita? Kalau Anda sebagai suami ketika melihat pasangan Anda marah, Rasul bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik dengan istrinya, dan sayalah yang paling baik dengan istrinya. Bagaimana Rasul memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya, berlaku kepada istrinya dalam rumah tangga. Anda lihat contoh. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi para tamu-tamunya, lagi ngumpul dengan para sahabatnya. Datang pembantunya baru yang dari dapur ngambil, disuguhkan kepada teman-temannya. Tenang, ibu kalian sedang cemburu, cuman begitu doang. Artinya Rasul mengajarkan kalau istri kalian sedang marah, maafkan dia. Cemburu wajar. Oh, orang giliran Siti Aisyah kenapa Jenab bawain kue? Cemburulah. Maka Rasul mengatakan, tenang, ibu kalian sedang cemburu. Coba, apa maksudnya? Rasul tidak membuat masalah dari masalah. Kalau Rasul marahin Siti Aisyah, ribut, masalah baru jadi timbul. Rasul memaafkan kesalahannya. Kembalikan piring kepada ibumu. Bilang sama para sahabat, tenang, nih kue, ibumu sedang cemburu. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dalam rumah tangga kita? Kalau Anda berhadapan dengan orang yang sedang marah. Satu, Rasul tidak merasa malu di depan para sahabat yang banyak. Tidak jatuh. Rasul tidak malu di hadapan para sahabatnya. Dia tidak merasa bahwa dia tidak bisa mendidik istrinya. Ini alami.
Karena yang namanya perempuan itu hidupnya banyak emosi, yang dipakai banyak perasaan. Nah ini jadi pelajaran buat kita tuh para suami. Kalau lihat istri marah, jangan langsung dimarahin. Itu membuat masalah di atas masalah, bukan menyelesaikan masalah. Rasul makan tenang, ngambil piring yang baru, yang dari dapur, yang tidak pecah, dikembalikan. Nih, berikan kepada ibumu, ke pembantunya Zainab. Ngambil piring lagi, kue yang berantakan itu dipiringin, suguhkan kepada para sahabat. Dia bicara begitu, tenang, ibu sedang cemburu, selesaikan masalah. Coba Anda bayangkan kalau Rasul ikut marah, ngamuk, Masya Allah, berantem sama tamu malu. Itu cara yang pertama. Terus bagaimana lagi? Rasul sangat penuh kasih sayang kepada istrinya. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berantem dengan Siti Aisyah. Ada sahabat yang lapor sama ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar ke rumah Siti Aisyah untuk mendamaikan. Rasul bilang, kamu dulu yang bicara, apa saya yang bicara? Kata Siti Aisyah, kamu bicara, tapi jangan lupa ya, jangan bicara yang tidak benar. Abu Bakar marah kepada putrinya Siti Aisyah, dipukul mulutnya sampai keluar darah. Ketakutan, Siti Aisyah lari meluk suaminya, berlindung di belakang tubuh suaminya, di belakang Rasul. Rasul langsung bilang, kami tidak pernah datang ke rumahmu dengan kemarahan. Aku pun tidak berharap engkau datang ke rumahku dengan kemarahan. Di sini apa yang terjadi? Artinya suami tidak boleh melakukan kekerasan. Apapun yang terjadi itu adalah pasangan Anda. Yang membuat Anda senang, yang membuat Anda bahagia. Jadi kalau kita menghadapi suami atau istri kita sedang marah, jangan ribut. Namun jangan lupa, ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan akan dicapai oleh kita. Yang namanya menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Jangan jauh-jauh. Saudara kandung Anda 4 orang, kelakuannya sama apa beda? Beda. Keinginannya sama apa beda? Beda. Apalagi menyatukan dua suami istri yang berlatar belakang berbeda. Pola hidup yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, ekonomi yang berbeda, disatukan. Memerlukan saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah dan saling memaafkan. Inilah yang dibutuhkan. Oleh karena itu Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Manusia jalannya tegak berdiri, kepala di atas tempat otak, nafsu di bawah. Karena nafsu sering mengajak manusia berbuat jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yuk, biar kita mendapatkan rahmat, jangan pakai nafsu tapi pakai akal kita. Insya Allah walaupun kita ribut sekali-kali wajar. Keributan rumah tangga itu merupakan bumbu daripada rumah tangga kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berkah.